Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kembali lagi kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sekali lagi Allah Subhanahu wa ta'ala ngasih kesempatan kepada kita untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi serta meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dosa-dosa kita pun juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, tema pada hari ini yaitu muhasabah. Hadirin yang berbahagia, muhasabah itu artinya menghitung diri kita sebelum kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dalam bahasa lain menghisap diri kita sebelum nantinya kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dapat diartikan lain yaitu evaluasi diri kita, koreksi diri kita masing-masing, introspeksi diri. Sejauh mana perintah-perintah Allah yang sudah kita kerjakan, dan sejauh mana larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah kita terjang. Nah, seperti itu. Sehingga kalau kita sering-sering bermuhasabah, insya Allah kita akan menjadi manusia-manusia yang beruntung, bahagia fid dunya wal akhirah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, muhasabah ini hadirin tidak hanya kita lakukan pada saat akhir-akhir tahun atau awal-awal tahun saja. Maka muhasabah ini sebaiknya kita lakukan itu setiap saat. Supaya apa? Supaya kita lebih berhati-hati dalam kita melangkah. Jangan sampai kita melangkah itu salah, dan jangan sampai langkah kita itu disertai oleh setan-setan laknatullah. Nah, oleh sebab itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-18, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah
Innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-18 ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dengan 3 hal. Mengingatkan, memperingatkan kepada kita dengan 3 hal. Apa yang diperingatkan oleh Allah kepada kita yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali lagi, kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita merasa orang-orang yang beriman kepada Allah, jangan hanya iman kita di lisan. Jangan hanya iman kita hanya sekedar ucapan saja. Namun apa? Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Kita aplikasikan rasa iman kita kepada Allah dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudahkah kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu yang senantiasa kita koreksi, kita evaluasi diri kita. Sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sejauh mana ketaatan kita atas perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada kita semua? Apakah kita hanya sekedar meremehkan atau hanya sekedar tidak mengindahkan dan lain sebagainya? Nah, ini yang berbahaya. Makanya Allah bertanya kepada kita, sudahkah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukan untuk siapa-siapa dan bukan pula untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu tidak butuh ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah untuk diri kita sendiri, bukan orang lain. Dan bukan untuk siapapun. Karena apa? Dengan kita bertakwa kepada Allah, yang akan beruntung, yang akan bahagia adalah diri kita sendiri. Itu peringatan Allah yang pertama. Wal tandur nafsumma qaddamat lighad. Peringatan Allah yang kedua. Sudahkah kita merenungkan diri kita, apa yang hendak kita lakukan untuk esok harinya? Sudahkah kita memplanning, merencanakan apa yang hendak kita lakukan untuk esok harinya, untuk kedepannya, untuk hari berikutnya? Artinya jangan sampai langkah kita itu salah. Jangan sampai langkah kita itu menuruti hawa nafsu setan laknatullah, yang mengajak kita kepada kekufuran, yang mengajak kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya lagi, jangan sampai langkah-langkah kita berikutnya kita awali dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, yang ketiga, wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena
Kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tergolong hamba-hambanya yang beruntung. Dan sebaliknya, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa aktivitas kita warnai, kita liputi dengan hal-hal yang tidak baik, malas beribadah, rajin bermaksiat. Nah, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih yang sudah kita lakukan di dunia ini? Bagaimana usia, umur, kesempatan hidup yang sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini? Apa yang sudah kita lakukan? Sudahkah kita mendekatkan diri kepada Allah? Atau justru sebaliknya, semakin menjauh dan semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Semoga hadirin para jamaah, kita tergolong hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah. Kemudian senantiasa langkah-langkah kita pergunakan untuk hal-hal yang positif, melakukan kegiatan aktivitas yang baik, yang terpuji. Dan yang ketiga, jangan lupa bahwasanya apa yang kita lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang merugi, dan jangan sampai kita tergolong orang-orang yang celaka selama-lamanya. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung, yang bahagia, yang mampu mempraktekkan, mengamalkan amal-amal kebaikan, perintah-perintah Allah, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW, sehingga insya Allah kita semua tergolong hamba-hambanya, calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.